Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa dalam Tuhan. Kali ini kami akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Karena bulan Juni ini temanya tentang keluarga, maka saya ajak Ibu dan Bu Gembala boleh bersama-sama hari ini memuji menyembah Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama nyanyi lagu Jawa. Saya berharap saudara ikut bersama-sama bernyanyi di rumah dan kiranya sukacita surga melingkupi kita semuanya melalui pujian ini. Haleluya. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat limo enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat limo enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Mesake uripe wong donya. Dina lan wengi diancam ing pati. Tan ana bunga senadyan sugih bondo. Atine iris larane Gus teko. Entek pandane mung kanggo nambake. Mesake uripe wong donya. Oh haleluya. Oh haleluya. Bejo awake dhewe senajan koyo ngene. Senajan koyo ngene ning Gusti berkahi. Mesake uripe wong donya. Dina lan wengi diancam ing pati. Tan ana bunga senadyan sugih bondo. Atine kiris larane Gus teko. Entek pandane mung kanggo nambake. Mesake uripe wong donya. Oh haleluya. Oh haleluya. Bejo awake dhewe senadyan koyo ngene ning Gusti berkahi. Senadyan koyo ngene ning Gusti berkahi. Senadyan koyo ngene ning Gusti berkahi. Puji Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan belajar satu pujian baru, Hadirat-Mu. Sebuah kerinduan untuk kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa lagu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hatiku. Roh Kudus-Mu mengurapiku saat ku sembah-Mu. Ku nikmati hadirat-Mu,
jamah hatiku. Roh Kudus-Mu mengurapiku, mengubah hidupku. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kerinduan kami adalah hadirat-Mu. Keinginan kami adalah hadirat-Mu. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kau rapi hamba-Mu Tuhan yang kecil, yang bodoh, yang sederhana ini Tuhan, yang tidak dapat, tidak sanggup berkata-kata apapun tanpa Roh Kudus-Mu. Oleh karena yang urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, keluarga Telios. Dan kami semuanya hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Kami semuanya siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom keluarga Telios, keluarga yang istimewa di dalam Tuhan. Tema kita bulan Juni ini adalah tentang keluarga, yaitu kebangkitan keluarga. Kita menyesuaikan dengan tema daripada sinode karena setiap bulan Juni Sinode Gereja Betel Indonesia menetapkan sebagai bulan keluarga. Dan Telios punya tema khusus, yaitu kebangkitan keluarga. Apa sebenarnya pengertian daripada kebangkitan keluarga? Kebangkitan keluarga adalah satu kondisi atau keadaan di mana keluarga yang tidak memiliki tujuan yang jelas mengarah kepada tujuan kepada Kristus. Keluarga yang orientasinya kepada kehidupan yang hanya mencari atau mengejar kekayaan, kesuksesan lahiriah, kesuksesan jasmani, berubah bangkit menjadi keluarga sejati, yaitu keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kebangkitan keluarga adalah sebuah keadaan atau kondisi bahwa Yesus Kristus Tuhan berkuasa, bertahta di dalam keluarga. Itu maksud daripada kebangkitan daripada keluarga. Keluarga yang dulunya kacau, suka bertengkar, keributan terjadi dalam keluarga, pulih bangkit menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk memiliki keluarga yang indah, luar biasa, harmonis, dan bukan hanya sukses secara lahiriah, tapi keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah definisi daripada kebangkitan dari keluarga, tema kita bulan ini. Dan hari ini kita mau belajar khusus dengan subtema keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tentang hal ini kita akan belajar dari Yosua, bagaimana Yosua membangun sebuah keluarga, bagaimana Yosua memiliki keputusan, komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka sebelum saya masuk ke poin-poin tentang firman Tuhan, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada keluarga Telios. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah tujuan Anda membangun rumah tangga atau keluarga? Apakah tujuan Anda membangun keluarga atau rumah tangga? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah definisi sukses keluarga yang sejati? Apakah sukses sebuah keluarga adalah kaya atau memiliki harta yang banyak? Anak-anak sukses dalam studi, rumah tangga yang sudah berhasil, atau cukup sampai di situ definisi sukses sebuah keluarga? Itu pertanyaan kedua untuk kita renungkan. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Tuhan sudah bertakhta dalam keluarga kita masing-masing? Saya awali dengan 3 pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama-sama sebelum masuk kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar secara khusus tentang membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga Telios, saya mau ingatkan bahwa kita punya gaya hidup Telios, nilai-nilai sebuah keluarga untuk Telios. Dan mestinya kita mengingat ini, dan bukan hanya mengingat, tapi kita harus melakukan nilai-nilai ini yang saya percaya nilai-nilai ini sangat penting dan berarti buat setiap kita. Masih ingatkan saudaraku tentang gaya hidup Telios, yaitu jujur, rendah hati, bertanggung jawab. Ayo saudara di rumah masing-masing, sama-sama ikuti saya. Kita lakukan gerakan 2, 3. Jujur, rendah hati, bertanggung jawab. Inilah nilai-nilai keluarga Telios. Yang pertama, jujur. Kita diajarkan untuk hidup jujur. Dan saya percaya bahwa jujur atau orang yang jujur pasti diberkati Tuhan. Jujur dalam keuangan, jujur dalam segala hal. Kita mau belajar lakukan nilai-nilai ini. Saya percaya bahwa pepatah yang mengatakan orang jujur mesti ajur, itu pepatah dunia, kita abaikan itu. Tapi apapun yang terjadi, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Lalu yang kedua adalah rendah hati. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga Telios, bahwa kita mesti rendah hati karena memang Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Alkitab mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, nilai-nilai rendah hati sangat luar biasa. Orang yang rendah hati diberikan kehormatan, dipercaya oleh Tuhan. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita dipercaya Tuhan, semakin kita diberkati Tuhan, kita mesti rendah hati. Rendah hati adalah berani mendahulukan orang lain. Rendah hati adalah ketika kita ketemu sama orang, sekalipun orang itu membenci kita, memusuhi kita, kita tetap menyapa dengan ramah. Rendah hati adalah berani mengakui kemampuan orang lain. Kita berani berkata kepada orang lain bahwa engkau hari ini luar biasa, pelayananmu luar biasa, pekerjaanmu luar biasa. Kamu keren hari ini, saya diberkati dengan pelayananmu, saya diberkati dengan apa yang kamu kerjakan, kamu luar biasa. Kita berkata-kata seperti itu, saudaraku. Dan kita belajar untuk tetap melakukan hal ini, yaitu rendah hati. Lalu nilai-nilai yang ketiga tentang keluarga Telios adalah bertanggung jawab. Mari saudaraku, kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bertanggung jawab dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam pendidikan ketika ada seorang pelajar ataupun mahasiswa. Bertanggung jawablah karena orang tuamu membiayai kuliahmu, sekolahmu dengan cukup besar biayanya. Lalu kan harus bertanggung jawab dengan belajar sungguh-sungguh dan menghasilkan, mencapai hasil yang terbaik. Belajarlah menjadi orang yang bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan maupun dalam pelayanan. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang keren, orang yang luar biasa. Tanggung jawab tidak harus ditentukan oleh
faktor usia. Berapapun usia saudara, apalagi masih remaja pemuda tapi punya tanggung jawab, itu luar biasa. Apalagi yang sudah berusia maksud saya, sudah dewasa. Mari kita menjadi bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, maupun seorang istri. Saya percaya nilai-nilai ini saudara sudah memahami, dan yang paling penting yang saya mau ingatkan, mari kita praktekkan nilai-nilai keluarga Telios. Haleluya. Ya baik saudaraku, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai keluarga yang diajarkan oleh Yosua. Siapakah Yosua ini? Tentunya Anda tahu bahwa Yosua adalah pengganti daripada Musa untuk memimpin orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Rupanya saat Yosua membawa atau memimpin orang Israel, dia mengajarkan nilai-nilai bagi keluarganya. Dan apakah nilai-nilai itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Saudaraku, nats ini sebetulnya harus kita baca dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Karena terlalu panjang jika saya baca, maka saya berharap saudara dapat membaca di rumah masing-masing. Saya akan masuk kepada poin-poin inti daripada Yosua 24 ayat 1 sampai 28 ini. Saudaraku, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yosua terhadap orang-orang Israel, mengajarkan, mendidik kepada mereka supaya mereka melakukan hal ini. Dan keluarga atau setiap keluarga diwajibkan untuk melakukan ini. Ini luar biasa sekali. Saudaraku, apa saja nilai-nilai yang diajarkan oleh Yosua ini? Yang pertama adalah mendidik keluarga dengan firman Tuhan. Sekali lagi, mendidik keluarga dengan firman Tuhan. Ayat 2 dalam Yosua 24 berkata demikian. Haleluya. Yosua Yosua 24 ayatnya yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saudaraku, dari ayat 2 ini Yosua menegaskan bahwa Yosua mengawali daripada mengajarkan keluarganya adalah dengan firman Tuhan. Mendidik keluarga dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi dalam sumber pendidikan untuk keluarga. Nah, saya percaya kalau kita mau meneladani hal ini, bahwa kita jadikan firman Tuhan sebagai sumber didikan untuk keluarga kita, saya yakin keluarga kita akan berhasil. Karena firman Tuhan mengajarkan bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan, bagaimana kita taat, bagaimana kita melakukan firman-Nya, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita belajar, apapun semuanya termuat di dalam Alkitab. Dan Yosua mengambil Alkitab sebagai sumber, firman Tuhan sebagai sumber untuk didikan anak-anaknya. Saya percaya kalau kita semuanya melakukan hal ini akan sangat dahsyat, luar biasa. Kita lihat sama-sama dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar saya buka untuk kita semuanya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu sebagai sumber daripada didikan. Saudaraku, sekarang ini banyak sumber-sumber yang kita bisa pelajari, tentunya Google dan lain sebagainya. Saya rasa itu nggak salah, tetapi itu bukan yang utama. Yang paling utama mendidik keluarga adalah firman Tuhan, Alkitab. Maka pada bagian ini, setiap keluarga saya sarankan untuk membangun mesbah keluarga. Mari keluarga Telios bangun mesbah keluarga. Bukankah ini juga menjadi gerakan keluarga Telios? Dulu istilah kita gerakan Telios Ministry. Tapi kita ubah sekarang menjadi gerakan keluarga Telios, yaitu yang pertama membaca Alkitab setiap hari 5 pasal.
Sehingga kita punya program Alkitab, membaca Alkitab namanya TMA, Teleios Membaca Alkitab. Yang kedua adalah membangun mesbah keluarga. Saya hampir lupa, haleluya. Membangun mesbah keluarga, bertekun dalam doa. Kita juga punya program RDBI, Rumah Doa Bagi Indonesia. Lalu gerakan yang ketiga adalah melayani, menabur, dan bersaksi. Saudaraku, kita punya ini komplit. Pertanyaannya buat keluarga Teleios, apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai sumber didikan buat keluarga kita? Mari kita mendidik anak kita dengan Alkitab. Mari kita mengerjakan apapun sumbernya di Alkitab. Bahkan kita bekerja sumbernya di Alkitab. Alkitab komplit. Buku panduan kehidupan kita. Dan ketika kita pegang ini menjadi dasar hidup kita, pegangan hidup kita, saya berani pastikan hidup kita akan berhasil. Oleh karenanya rupanya Yosua sudah mengambil hal ini, keputusan ini, bahwa nilai-nilai yang harus dilakukan bagi keluarga Israel adalah mendidik dengan firman Tuhan. Maka keluarga Israel punya kebiasaan ada tulisan-tulisan ayat di dinding, di rumahnya. Bahkan ini juga pernah saya coba lakukan. Sampai di kamar mandi pun saya buat ayat. Taruh di mana ayat supaya memang kita selalu hafal ayat firman Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Ya, saya rasa bagian ini saudara sudah menangkap, mengerti. Yang mengerti katakan amin. Yes. Saudara, mari sama-sama sekali lagi nilai-nilai yang dikerjakan oleh Yosua kita mau praktekkan. Kita mendidik keluarga kita yaitu dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, nilai apa yang diajarkan oleh Yosua terhadap keluarga Israel, yaitu ada di dalam ayat 14, yaitu mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Sekali lagi, mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Ayat 14 dari Yosua 24. Kita buka Alkitab kita sekali lagi. Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Bagian ini jelas sekali bahwa Yosua menegaskan supaya bangsa Israel mendidik untuk hidup tulus dan setia beribadah. Saudaraku, mari kita belajar sebuah ketulusan. Apa yang kita kerjakan kita lakukan dengan tulus. Saat kita diberikan tugas pelayanan, lakukanlah dengan tulus, tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada bantahan. Saat kita menabur, melakukan pekerjaan, berikanlah dengan ketulusan. Saat kita mengasihi orang lain dengan ketulusan. Rupanya nilai-nilai diajarkan oleh Yosua. Saya percaya kalau di keluarga diajarkan nilai ketulusan, anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang istimewa. Karena hatinya tulus, murni, motivasinya tulus. Karena ketulusan berkaitan dengan masalah motivasi. Jadi ketika kita menolong orang lain, ketika kita menabur, yaitu dengan ketulusan. Lalu kemudian dalam kesetiaan beribadah. Saya ingat ketika saya masih kecil, bagaimana orang tua saya mendidik kami untuk kami semuanya taat beribadah. Mulai dari sekolah minggu sampai menginjak remaja, hampir saya katakan kami tidak pernah bolong untuk ke gereja. Bahkan kalau kami tidak ke gereja sekali rasanya sangat susah sekali, seperti kosong, seperti hampa begitu. Sekolah minggu diajarkan dididik keras untuk kami bisa datang dan aktif. Dan rupanya hasilnya kami rasakan sampai hari ini. Maka saya percaya kalau setiap kepala rumah tangga atau Anda seorang wanita istimewa, keluarga Teleios, mendidik anakmu untuk setia dalam beribadah, saya yakin anakmu pasti akan diberkati Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kita mau saksikan hidupnya, orang yang setia beribadah, pasti diberkati Tuhan. Pasti hidupnya akan menjadi saluran berkat. Karena sejak kecil dia beribadah. Saya punya kesaksian ada seorang teman di Solo. Mereka bersama-sama sepakat merintis sebuah persekutuan yang akhirnya menjadi sebuah gereja. Nah, ketika mereka membangun sebuah persekutuan gereja kecil, mereka orang-orang yang susah, bekerja kasar, pekerja-pekerja kasar, bekerja dengan giat.
Dan mereka sangat setia beribadah. Dan dampaknya mereka bersaksi, dan saya bukti melihat sendiri kenyataan bahwa mereka diberkati Tuhan sampai hari ini. Dasarnya, alasannya sangat sederhana, yaitu mereka setia beribadah. Maka saya dalam kesempatan ini ingin bertanya kepada setiap saudara, tolong dengar baik-baik perkataan saya sekalipun melalui media ini. Ibadah kita lakukan dengan online. Tapi ketika saya bertanya dan Anda menangkap dengan baik, merenungkan dengan baik, saya percaya akan menjadi berkat perubahan yang terjadi luar biasa dalam hidupmu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kita semua sudah mendidik keluarga kita dengan firman Tuhan, mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai ketulusan dan mengajarkan kepada mereka untuk setia beribadah? Saat kita ngomong setia beribadah, kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Anak-anak itu hanya ngikuti saja. Kita ini harus di depan memberi contoh. Kalau anak-anak kita melihat bahwa orang tuanya malas ke gereja, pasti efeknya anak-anak akan malas. Tapi kalau orang tuanya setia beribadah, setia berdoa, anak-anak itu akan menyaksikan sendiri. Anak itu akan melihat. Saudara, pada bagian ini saya diingatkan oleh seorang anak yang menyaksikan, melihat bahwa ibunya setiap hari berdoa untuk anaknya. Anaknya berubah, bertobat karena ibunya setia berdoa. Ibunya setia berdoa. Saya jadi ingat hal ini. Ada pujian yang mengatakan ini. Ya, saya yakin saudara tahu lagu ini. Seorang ibu yang berdoa setiap hari buat anaknya, memberi contoh. Lalu dari kisah ini, anak ini boleh mengikuti jejak daripada ibunya yang setia mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Mari kita meneladani kisah ini bahwa seorang wanita, seorang ibu yang selalu berdoa buat anaknya. Mereka didik anaknya dengan sebuah keteladanan bagaimana dia setia berdoa, bagaimana dia bertekun membaca Alkitab, bagaimana dia bertekun menyembah, memuji Tuhan dan berdoa. Dan dalam doanya nama anak-anaknya disebut dan anak-anak mendengar bagaimana ibu itu berdoa. Saudaraku, mari dari hal yang sederhana ini kita belajar. Firman ini sederhana tapi dalam sekali maknanya. Bahwa jika setiap kita mendidik keluarga dengan firman Tuhan, lalu kemudian mendidik keluarga dengan ketulusan, mempelajari mereka tentang nilai-nilai ketulusan dan setia beribadah, pasti dampaknya akan luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kebiasaan beribadah dikembangkan di dalam keluarga Anda? Sekali lagi, bagaimana kebiasaan beribadah dikembangkan di dalam keluarga Anda? Ya, baik itu poin atau nilai-nilai keluarga yang diajarkan Yosua kepada keluarga Israel. Yang terakhir, yang ketiga, tentang nilai-nilai keluarga. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang mendidik keluarga dengan firman Tuhan, mendidik keluarga tentang nilai-nilai ketulusan dan setia beribadah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mendidik untuk mengambil keputusan. Mendidik untuk mengambil keputusan. Ayat terakhir di dalam Yosua 24 ayatnya 15. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, saya yakin ayat ini sangat Anda kenal dengan baik.
sebuah keputusan yang diambil oleh Yosua yang akhirnya menjadi sebuah nilai-nilai yang diajarkan kepada keluarga Israel, yaitu mendidik untuk mengambil keputusan. Mendidik untuk mengambil keputusan. Seringkali kita salah mengambil keputusan, seringkali keliru mengambil keputusan. Tapi Yosua mengajarkan, mengingatkan bahwa keputusan yang dia lakukan adalah tetap menyembah Tuhan di tengah-tengah banyak pilihan untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Saudaraku, sekarang ilah-ilah lain itu seperti apa? Yaitu hobimu, kebiasaan-kebiasaan yang susah untuk kita tinggalkan. Itu menjadi berhalamu. Saudara kasih Tuhan, mari ambil keputusan untuk Anda dan saya secara tegas. Hanya Yesus Kristus Tuhan saja yang menjadi tujuan hidup kita. Yesus yang menjadi sasaran hidup kita. Orientasi hidup kita hanya Yesus Kristus. Maka pastikan keluarga dasarnya adalah Yesus. Setiap hari kita berkata, saya perlu Engkau Tuhan Yesus memimpin, membimbing keluarga kami. Tuhan Yesus, saya perlu Engkau menguasai keluarga kami. Saya percaya ketika kita mengambil keputusan bahwa Yesus nomor satu, Yesus satu-satunya tujuan hidup keluarga, saya yakin keluarga kita akan menikmati karya-karya ajaib daripada Tuhan. Saudaraku, saatnya kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Mari bawa seluruh anak-anak kita, keluarga kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Ambil keputusan malam ini, semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, ambil keputusan yang tepat, yaitu setia kepada Tuhan. Ambil keputusan yang tepat, semuanya untuk Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin jika nilai-nilai ini kita kerjakan dalam hidup kita, saya pastikan keluarga kita akan berkenan dan menyenangkan Tuhan. Biarlah di bulan Juni ini adalah bulan keluarga di mana setiap keluarga boleh mengalami kebangkitan. Saya rindu keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga kita pulih. Engkau tidak malas lagi untuk beribadah. Engkau setia beribadah. Engkau bertekun beribadah. Engkau bertekun membaca Alkitab. Engkau bertekun dalam doa. Engkau bertekun untuk bersaksi. Engkau bertekun untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin ketika nilai-nilai tentang keluarga ini kita pelajari. Baik keluarga Telios, jujur, rendah hati, bertanggung jawab. Maupun nilai-nilai keluarga yang diajarkan oleh Yosua, yaitu mendidik keluarga dengan firman Tuhan. Mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Dan mendidik untuk mengambil keputusan yang tepat, yaitu menyenangkan Tuhan. Tujuannya hanya untuk Tuhan. Semuanya mengarah kepada Tuhan. Saya pastikan bahwa keluarga kita akan makin bersinar, makin istimewa, makin menyenangkan Tuhan. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Bulan Juni ini keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat kita akan masuk kehidupan yang baru atau perubahan yang baru tentang zaman, yaitu disebut dengan istilah new normal. Saya berdoa keluarga kita pulih, diberkati Tuhan, bangkit, ekonomimu diberkati Tuhan. Engkau mengalami terobosan yang luar biasa. Keluarga kita sukacita mengalami kemenangan. Engkau bukan hanya sukses secara lahiriah, tapi kita boleh berkenan. Keluarga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Kita berdoa kiranya setiap kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasa mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya aman dalam-Mu. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat.
percaya, ku aman dalam-Mu. Saudaraku, mari angkat dua tanganmu. Saya akan berdoa ke saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, untuk kami mendidik keluarga kami dengan firman-Mu, untuk kami bawa keluarga kami hidup tulus dan setia beribadah kepadamu. Dan kami mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang benar, yaitu semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap kami melakukannya bukan sebagai pendengar saja, tapi kami praktekkan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh menguatkan kami semuanya. Dan sebentar kami boleh siapkan hati kami yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Urapi, layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baik saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh, darah, dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru kuasa darah-Mu. Saudaraku, pegang roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi atas kepala kita. Haleluya. Bapa, kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah. Tubuh-Mu Tuhan melenyapkan, menghancurkan segala penderitaan kami, kesakitan kami. Bapa, Engkau berkorban mati bagi kami. Tuhan, Kau relakan Tuhan nyawa-Mu untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami menerima tubuh dan darah-Mu yang kami percaya kuasa di dalamnya. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, pindahkan cawan di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudaraku, angkat dua tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam bulan Juni ini dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan masuk dengan perubahan zaman yang baru. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memimpin hidup kita. Saudaraku, saya rindu berdoa bagi saudara sekalian yang rindu bulan ini, Juni ini, engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan. Engkau boleh mengalami mujizat Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, saudara mengikuti acara ini, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami percaya dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan, kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya bulan Juni ini menjadi bulan yang ajaib. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, keadaan kami dipulihkan, dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Sungguh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Diberkati tangan-tangan yang terangkat. Diberkati tangan-tangan yang terangkat. Mereka memerlukan Tuhan hari ini. Biarlah bulan ini mereka menerima mujizat daripada Tuhan, pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sungguh percaya bulan ini kami sanggup melewatinya dengan sukacita, dengan bergembira, dengan keajaiban, karena Tuhan yang menyertai, yang menolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Ya saudaraku, saya mengingatkan untuk kita tetap setia dalam memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin taburan-taburan saudara pasti akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Demikian saya atas nama Gembala mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia memberikan perpuluhan. Demikian saya berdoa dengan perpuluhan yang saudara kembalikan untuk Tuhan akan melindungi, menudungi setiap pekerjaan saudara, bahkan rumah tangga saudara akan semakin menyenangkan Tuhan. Ya, sekarang kita akan akhiri ibadah hari ini, dan mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk ibadah yang kita boleh selesaikan. Saya berdoa saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, jalani hidup ini dalam bulan Juni ini bersama dengan Tuhan, dan pastikan hidupmu selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati kita, angkat hati kita. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Saudaraku, angkat hatimu, angkat tanganmu.
Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu. Engkau menjadi kepala bukannya ekor. Engkau terus semakin naik tidak turun. Engkau makin mantap, makin naik, makin kuat, makin istimewa, makin diberkati Tuhan. Bersinar di dalam Tuhan. Makin tinggi, makin cepat, makin istimewa. Biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.